Halo, dan selamat datang dalam video ini. Kita akan membahas bagian pertama dari buku Teori Belajar Bahasa dan Implementasi Pembelajarannya. Sebuah eksplorasi mendalam mengenai teori pembelajaran bahasa dan pendekatan pembelajaran. Mari kita mulai. Eh, Pertama, teori pembelajaran bahasa membantu kita memahami bagaimana orang mempelajari bahasa. Teori pada dasarnya adalah sistem gagasan logis yang menjelaskan, menganalisis, dan memprediksi fenomena di dunia pengetahuan. Ada beberapa pendapat dari para ahli ini yang saya masukkan ke dalam buku ini, yaitu pendapat Ellis tahun 2003, di mana dia berpendapat bahwa menggambarkan teori sebagai landasan yang memandu em, penelitian, ya, pengembangan metode dan praktik pembelajaran bahasa. Misalnya, menurut Alsapir ini tahun 1921 bahwa bahasa bukan hanya sistem simbol, nah, tetapi juga alat sosial, psikologis, dan kultural yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Sepanjang sejarah, banyak ahli yang membentuk pemahaman kita tentang pembelajaran bahasa. Nah, berikut beberapa contoh berkaitan tentang teori beberapa belajar bahasa di sini. Ada teori behaviorisme dari penemunya itu Webb Skinner, ya, menekankan pembelajaran kebiasaan melalui pengulangan dan reinforcement, ya. Ia percaya bahwa pembelajaran bahasa adalah proses stimulus atau respon. Ada juga yang berpendapat dari Chomsky, ya, tentang teori inativisme, ya. Inativisme ini menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk pelajari bawaan, ya, bahasa. Nah, dipandu oleh tata bahasa universal. Ada juga beberapa pendapat sini dari Krashen, ya, tentang hipotesis input, ya. Ini tentang membedakan antara akuisisi bahasa, ya, yang mungkin lebih ke proses tidak sadar, dan mempelajari bahasa atau proses yang formal atau sadar. Dan menurut eh, Vygotsky, ya, di sini Vygotsky tentang teori interaksi sosial menekankan pentingnya interaksi sosial di mana pembelajaran berkembang melalui bimbingan di zona perkembangan proksimal, ya, atau ZVD, ya, dalam katakan dengan ZVD itu. Dan teori modern, ya, pemberian pendekatan yang lebih komprehensif. Contohnya mungkin dari interaksi Long, ya. Long ini berpendapat bahwa bahasa dipelajari melalui interaksi yang menyediakan kesempatan untuk negosiasi makna. Sedangkan menurut Brunner tentang teori scaffolding, ini menekankan bahwa pembelajaran dapat menguasai konsep bahasa yang kompleks, ya, dengan dukungan sosial. Sedangkan Piaget, ya, tentang teori kognitifnya yang dibawa itu fokus pada proses mental dan pemahaman, menyatakan bahwa pembelajar secara aktif membangun dan mengetahuinya tentang bahasa. Sekarang, mari kita lihat beberapa pendekatan dan pembelajaran bahasa. Ada yang dinamakan dengan pendekatan struktural. Nah, pendekatan ini fokus pada penguasaan tata bahasa, kosakata, dan fonologi secara sistematis. Ada juga dengan pendekatan komunikatif. Apa itu? Pendekatan yang menekankan penggunaan bahasa dalam konteks kehidupan nyata dan interaksi. Sedangkan ada pendekatan naturalis yang menirukan cara anak-anak belajar bahasa secara alami tanpa menekankan pada aturan bahasa atau tata bahasa. Ada juga dinamakan dengan pendekatan kognitif. Ya, di sini pendekatan ini melibatkan strategi mental seperti pemahaman dan memori untuk membantu siswa menginternalisasikan bahasa secara efektif. Ya. Dan terakhir, apa hakikat bahasa? Dan para ahli memberikan pandangan yang berbeda. Ya. Dari Ferdinand de Saussure, bahasa adalah sistem tanda sosial. Sedangkan Chomsky itu berpendapat manusia memiliki kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa yang diatur oleh tata bahasa universal. Sedangkan Holiday, dia berpendapat bahwa bahasa itu berfungsi menciptakan makna dalam konteks sosial. Sedangkan Gould, bahasa mempengaruhi cara kita berpikir dan melihat dunia. Jadi, itulah gambaran singkat tentang teori dan pendekatan dasar dan pembelajaran bahasa. Ketika
Bapak, Ibu, teman-teman, mahasiswa mempelajari bagian yang pertama tentang pemahaman teori dan pendekatan pembelajaran bahasa, dapat kita simpulkan bahwa teori pembelajaran bahasa menjelaskan bagaimana bahasa dipelajari melalui beberapa perspektif. Ya. Mulai dari pembentukan kebiasaan atau disebut dengan behaviorisme, ya, selanjutnya proses mental atau kognitif, hingga interaksi sosial dengan dukungan lingkungan. Sedangkan untuk pendekatan pembelajaran bahasa, ya, di sini dapat kita simpulkan bahwa pendekatan struktural yang menekankan tata bahasa, komunikatif yang fokus pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata, dan naturalis yang meniru pembelajaran bahasa dengan secara alami, dan kognitif yang mengutamakan proses mental. Dan untuk hakikat pembelajaran bahasa dapat kita simpulkan di sini bahwa bahasa adalah sistem tanda sosial yang menurut saya tadi, ya, kemampuan bawaan dengan gambaran universal itu menurut Chomsky. Sedangkan sarana untuk menciptakan makna dalam konteks sosial itu menurut Soliday, dan serta alat yang mempengaruhi cara berpikir dan aplikasi menurut itu manusia menurut Wolff. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dosen, ya, ini jadi itulah gambaran singkat tentang teori dan pendekatan dasar dalam pembelajaran bahasa. Dan di video berikutnya kita akan membahas bagaimana implementasi teori-teori ini dalam praktik pembelajaran, ya, praktik pengajaran. Terima kasih untuk sudah menonton dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Salam bahasa, bahasa Indonesia.